Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam video pendalaman Alkitab yang masih membahas tentang seri 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-6 atau perkataan Yesus yang ke-6, yakni sudah selesai. Terlebih dahulu, marilah kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan Yesus sudah selesai di kayu salib bukanlah sebuah ungkapan kekalahan, bahwa seolah-olah apa yang ia lakukan di dunia ini berakhir dalam kematiannya di kayu salib. Jadi seperti sebuah film layar tancap itu ya saudara, karena tokoh utamanya sudah mati, lakonnya sudah mati, lalu selesai, layarnya digulung, semuanya yang nonton juga menggulung tikarnya lalu pulang, ya sudahlah, semuanya sudah selesai. Jadi seolah-olah semua karya yang Yesus buat di dunia ini sudah selesai dan berakhir dengan sad ending karena Yesus mati di kayu salib. Bukan begitu, saudara. Sebab apa? Ungkapan sudah selesai ini, kita akan telah lebih jauh, diterjemahkan dari kata Yunani tetelestai. Kata ini unik karena memiliki konteks yang khusus dan makna yang khas pula. Nanti kita lihat bersama-sama untuk memperjelas pemahaman kita tentang ungkapan sudah selesai yang Yesus ungkapkan di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konteks istilah tetelestai pada waktu itu digunakan dalam hal utang piutang. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa saja. Mari kita lihat, ini menariknya, ini uniknya. Pada abad pertama, orang-orang yang berhutang pada waktu itu, pada zaman itu, diberi semacam sertifikat hutang yang ditulis di atas papirus atau media tulis yang dibuat dari semacam jerami begitu, yang dibuat menjadi semacam kertas, atau di atas perkamen. Nah, kalau perkamen ini dibuat dari kulit binatang. Jadi orang-orang yang punya hutang diberi sertifikat hutang seperti itu. Nah, ketika orang ini sudah bisa melunasi utangnya, sertifikat utang yang telah dibuat itu kemudian diberi tulisan tetelestai, lalu diberi tanda tangan dan diberi cap, jedok, stempel begitu, yang menandakan bahwa utang orang itu tadi sudah dibayar lunas atau sudah selesai, tetelestai. Nah, itu konteks penggunaan kata tetelestai. Jadi, kita pun sekarang sudah bisa memahami, sudah bisa memperoleh gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan tetelestai atau sudah selesai, itu berarti sudah tuntas, sudah lunas semua hutang dalam tanda kutip dosa manusia itu sudah selesai. Jadi bukan seperti nonton layar tancap yang sudah rampung filmnya, lakonnya sudah mati lalu digulung dan orang pulang. Bukan begitu, tetapi bermakna bahwa karya Yesus di dunia itu di puncaknya di kayu salib, kematiannya itu sudah melunasi hutang-hutang dosa manusia. Tetapi kita juga akan melihat konteks penjelasnya seperti ajaran Paulus di dalam Kolose 2 ayat 13-14. Di sana juga menyebutkan surat hutang. Kita baca ayatnya. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan, kata mengampuni kita garis tebal, nanti kita akan jelaskan sedikit. Kemudian Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Nah, ini
diberi cetak tebal dan diberi garis bawah, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini bunyi surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengajarkan bahwa orang berdosa adalah orang yang berhutang. Ia menggambarkan bahwa orang yang berdosa itu seperti orang yang berhutang. Kenapa demikian? Kita lihat Roma 3 ayat 23. Paulus mengatakan bahwa sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu menerima konsekuensi, yaitu maut, yaitu kematian. Nah, ini bisa kita lihat, kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 17. Semua pohon boleh kau makan, kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, tetapi ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Nah, ini kita perhatikan, sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, saudara, kita menafsirkan bahwa ya memang kemudian manusia mati secara rohani, terpisah dari Allah dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat secara apa adanya teks itu, manusia kan tidak kemudian setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu lalu kemudian mati mak geletak gitu kan, tidak, saudara. Pada kenyataannya Adam dan Hawa kan masih hidup dan kemudian terpisah dari Allah. Nah, kemudian dalam tanda kutip kematian itu atau dosa itu membuat Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang. Disitulah kemudian mereka berusaha menutupi rasa malu atas ketelanjangan itu dengan membuat pakaian dari pohon ara. Tetapi Tuhan kan kemudian tidak berkenan. Kita tahu kisah itu, kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Enggak gitu caranya nutupin utang kematianmu tadi kan gitu kan, saudara. Kira-kira seperti itu, bukan dengan daun pohon ara itu gitu, tapi dengan kulit binatang. Kalau kulit binatang yang dipakai berarti binatangnya kan disembelih, saudara, dimatikan, supaya diambil kulitnya, ditutupkan kepada ketelanjangan Adam dan Hawa. Nah, menurut saya, menurut tafsiran saya bahwa itu adalah sebuah gambaran atau sebuah visi tentang bagaimana dosa itu harus ditangani, yaitu dengan pencurahan darah, dengan kematian yang pada waktu itu dalam tanda kutip diwakilkan pada binatang yang darahnya dicurahkan dan kulitnya diambil untuk menutupi ketelanjangan manusia pada waktu itu. Sebab darah itu penting dalam teologi orang-orang Ibrani, orang-orang Perjanjian Lama. Darah itu nyawa, itu sebabnya mereka tidak boleh makan darah. Nah, tapi darah korban kan, binatang kan tidak cukup, saudara. Masa manusia mau dibayar dengan darahnya hewan kan tidak. Maka kemudian Yesus datang ke dunia untuk mati, menggantikan kita semua yang harus membayar utang atau upah atau konsekuensi dosa yang adalah kematian itu. Jadi itu cara menangani dosa, nggak bisa dengan hal-hal yang lain. Harus manusia punya utang, dia harus mati untuk membayar dosa-dosanya. Kira-kira begitulah sederhananya. Kita ini orang berdosa, dosa itu konsekuensinya mati. Maka kita ya harus mati dalam kekekalan itu nanti untuk membayar dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut. Nah, itulah sebabnya Paulus mengajarkan kita masih punya utang, yaitu kematian kita. Nah, Yesus datang untuk membayar tagihan atau upah atau hukuman dosa itu, yaitu kematian itu, dan Yesus lakukan itu pada saat dia di kayu salib, saudara. Dia berseru, sudah selesai, tetelestai, seperti ketika orang membubuhkan cap tetelestai pada surat utang itu. Jadi itulah konteks penjelas dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 dan 14. Nah, kini kita lihat ayat 13 Kolose pasal 2. Perhatikan kata ia mengampuni segala pelanggaran kita.
Kolose 2 ayat 13. Kata mengampuni ini dari bahasa Yunani charisomai. Dari kata dasar charis yang berarti kasih karunia atau anugerah. Berarti pengampunan yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian. Karena utang kita tidak terbayarkan kecuali dengan kematian kita itu sendiri. Utang itu besar nilainya, nggak bisa kita bayar. Ya kalau penjenengan mau membayar ya silakan. Apa Pak bayarnya? Ya dengan kematian panjenengan, kematian kekal. Lah kalau mau bayar tak bayar sendiri sajalah, ya monggo. Bayar dengan kematian kekal panjenengan. Kalau saya enggak, wong sudah dibayarkan oleh Tuhan Yesus ya. Saya percayakan diri kepada Tuhan Yesus yang telah membubuhkan cap. Sudah selesai, lunas, tetelestai itu di surat utang dosa kita. Seperti gambaran Rasul Paulus di Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 yang meneguhkan pemahaman kita tentang tetelestai atau sudah selesai yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang apa sih dan untuk apa ini semua? Dengan berseru sudah selesai, Kristus telah menuntaskan karyanya. Ia membayar lunas utang dosa manusia. Kristus telah mempersembahkan korban, yakni dirinya sendiri, sekali dan sempurna sebagai pembayar dosa-dosa kita. Pelunasan hutang tersebut juga membuka suatu babak baru bagi kehidupan manusia, bagi saya dan saudara semua yang percaya kepadanya. Apa babak baru itu? Yakni hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Kita tidak jadi masuk di dalam penghukuman kekal itu karena telah dibayarkan oleh Kristus. Berarti sekarang oleh iman kita bisa hidup sebagai manusia yang baru, sebagai anak-anak Allah yang mewaris anugerah hidup kekal yang kelak dinyatakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ingin menutup dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, kita ini telah dalam tanda kutip ya saudara, dibeli atau dibayarkan utangnya. Dengan darah yang mahal, kita telah mendapatkan pengampunan dan penebusan dosa. Apa yang kita bisa berikan kepada Allah sebagai jawaban, sebagai respon, atau setidaknya sebagai pamatur nuwun atau ungkapan terima kasih kita kepada Dia? Enggak ada. Enggak ada yang ada di dalam kehidupan ini yang kita punya yang bisa membalas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Selain apa? Hidup bertanggung jawab dengan cara memuliakan Dia dengan seluruh tubuh dan kehidupan kita. Itu cara kita membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa di video yang akan datang.